Ibu. Kalian supaya tetap bersih, tetap nyaman, dan bisa jadi kelas terbersih. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Nah, kita melaksanakan program kebersihan kelas yang setiap minggunya itu diamati, terus dinilai pas hari Jumat ya, terus hari Seninnya diumumkan kelas yang terbersih itu kelas mana. Nah, ada beberapa yang ingin Ibu ketahui dengan adanya program ini. Menurut kalian dengan adanya kelas terbersih ini, bagaimana tanggapannya dengan ada program pemilihan kelas terbersih ini? Baik, saya izin menjawab, Ibu. Jadi dengan program ini sangat bagus sekali karena dengan adanya program ini para siswa-siswi turut berpartisipasi atau berkontribusi secara positif untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan juga membuat para siswa-siswi lebih sadar lagi atau lebih peduli lagi akan lingkungan sekitar. Mana menurut kalian manfaat dari penilaian kebersihan kelas ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Manfaat dari penilaian kelas ini yang pertama itu dapat meningkatkan kesadaran para siswa dan siswi SMKN 14 untuk lebih peduli akan kebersihan dan kerapian lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan kekompakan antar teman sekelas karena dengan adanya penilaian ini kami jadi kerjasama untuk membersihkan kelas. Yang ketiga itu mengembangkan sekolah adiwiyata. Seperti yang kita ketahui, SMKN 14 ini termasuk ke dalam sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Nah, aspek penilaiannya itu tidak hanya dilihat dari kebersihan halamannya doang, tapi dari kelas pun ikut menjadi kategori penilaian tersebut. Ya, untuk menjadi kelas terbersih itu apa coba? Oke, baik Ibu, saya izin menjawab. Mengenai kriteria penilaian yaitu yang pertama, ada bangku dinaikkan. Jadi kita menaruh bangku dinaikkan agar semua bangku itu sama rata dan juga rapi dan ditatanya itu sesuai dengan letak yang dimana bangku dan meja itu ditaruh. Yang kedua, ada listrik seluruhnya padam. Jadi kita pulang sekolah itu harus pastikan semua listrik semuanya padam. Yang ketiga, ada kolong meja tidak ada sampah. Jadi kita harus mengecek bagaimana kolong mejanya apakah ada sampah atau barang. Yang keempat, ada kolong meja tidak ada barang, sama seperti yang tidak ada sampah. Jadi cuma bedanya ada sampah atau barang. Yang kelima, papan tulis harus bersih. Jadi kita mengecek papan tulis para kelas itu bersih atau tidaknya. Yang keenam, ada bendera merah putih. Dipastikan semua kelas itu wajib ada bendera merah putih. Yang ketujuh, ada foto pahlawan. Jadi kita memberikan minimal 2 foto pahlawan untuk ditaruh di kelasnya masing-masing. Yang kedelapan, alat kebersihan harus ditaruh di belakang karena biar di depannya itu dapat terlihat bersih dan asri. Yang kesembilan, lantai harus bersih karena kita melihat dan mengecek bagaimana lantai kelas mereka apakah bersih atau tidak. Yang ke-10 jendela ditutup. Jadi kita harus memastikan bagaimana jendela mereka apakah ditutup atau tidak. Jika tidak, maka akan ada pengurangan nilai dari poin tersebut. Yang ke-11 itu ada horden yang kita susun tuh secara rapi. Jadi horden mereka itu harus rapi dan tidak berantakan atau tidak turun-turun gitu Ibu. Itu adalah penilaian dari tim penilaian kami. Terus kamu kan menilainya kelasnya sebanyak 26 kelas. Terus adakah kesulitan-kesulitan dalam penilaian? Baik Ibu, saya izin menjawab. Untuk kesulitan kami dalam melakukan penilaian kelas terbersih yaitu ketika kita menemukan ada jumlah kelas yang memiliki poin ataupun nilai yang sama besar. Untuk itu sehingga kita harus menilai atau mengecek ulang apakah
tersebut berhak untuk mendapatkan nilai terbersih dan menjadi kelas terbersih nantinya. Seperti itu. Izin menambahkan ya Ibu, mungkin kesulitan yang kita hadapi terkadang ada kelas yang sudah dipakai oleh siswa-siswi untuk ekskul. Makanya kita selalu mengutamakan kelas yang mau dipakai agar kita dapat menilai kelas itu dengan fair, semuanya dengan objektif, karena biar semua kelas itu dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Kalau habis dipakai nggak dibersihkan lagi ya untuk ekskul ya? Iya. Jadi mempengaruhi ya? Iya, betul Oke. sekali. Ya, terima kasih. Terus Ibu ingin tahu dengan adanya program ini, apakah ada perubahan ya yang terlihat terutama untuk karakter peduli lingkungan untuk anak-anak? Ya. Oke Bu, saya izin menjawab. Menurut saya, perubahan yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang pertama, mereka jadi lebih peduli akan lingkungan kelasnya. Terkadang ada beberapa oknum yang tidak peduli mengenai lingkungan atau lingkungan kelasnya, padahal itu kelas mereka sendiri kan. Jadi dengan adanya program penilaian ini, kelas kita menjadi bersih dan para warga kelas ini dapat berkontribusi dengan aktif untuk membersihkan agar kelas mereka menjadi kelas terbersih. Baik Ibu, saya juga ingin menambahkan dengan adanya penilaian kelas ini, para siswa atau siswi peserta didik 14 Jakarta lebih termotivasi dan menjalin kekompakan baru untuk membersihkan kelas bersama-sama. Dan hal itu juga bisa sebagai contoh kita lebih disiplin dalam kebersihan untuk kelas kita sendiri, lebih sehat dan nyaman. Ada yang menambah lagi? Perubahannya? Dan cukup terwakili semua Ibu. Sudah terwakili. Ya, jadi kesimpulannya dengan adanya program pemilihan kelas terbersih ini, jadi anak-anak itu lebih antusias membersihkan kelasnya ya. Iya, Dan betul. yang biasanya mungkin malas membersihkan kelas karena ada pemilihan ini, beramai-ramai ikut semua, terjun semua ya. Jadi terima kasih ya, ini telah bekerja keras ya untuk melaksanakan program ini ya. Ini program yang sangat baik ya. Jadi ini bukan hanya di sekolah ini saja, nanti karakter peduli lingkungan, tapi dimanapun kita berada ya. Jadi di rumah, nanti mungkin bertamu ke mana, itu kalau memang udah terbiasa berbudaya bersih, kalau ada yang kotor biasanya dia membersihkan gitu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.